merasa sulit fokus meskipun sudah berusaha keras? Atau mungkin kalian pernah meluap-luap emosinya seringkali membuat segalanya terasa lebih sulit? Nah, itu bisa jadi salah satu tanda dari ADHD atau Attention Deficit Hyperactive Disorder. ADHD adalah kondisi yang mempengaruhi banyak sekali aspek kehidupan, mulai dari belajar, bekerja, hingga interaksi sehari-hari. Namun, banyak yang belum sepenuhnya memahami apa itu ADHD, apa gejalanya, dan bagaimana cara menghadapinya. Di video kali ini, kelompok kami akan membahas lebih banyak lagi tentang ADHD, bagaimana cara mengenali tanda-tandanya, serta tips dan trik untuk hidup lebih mudah dengan kondisi seperti ini. Yuk ditonton videonya. Attention Deficit Hyperactive Disorder adalah gangguan mental yang menyebabkan seseorang sulit untuk memfokuskan perhatiannya pada suatu hal. Seperti halnya dengan Borderline Personality Disorder, ADHD adalah kondisi mental yang kerap terjadi pada anak-anak. Tidak jarang, gangguan ADHD ini terus berlanjut seiring bertambahnya usia anak. Penyakit ADHD memiliki dampak tidak hanya pada kesulitan memusatkan perhatian, tetapi juga menunjukkan perilaku impulsif dan hiperaktif. Apabila kondisi ini terjadi pada anak-anak, dapat berpengaruh negatif pada prestasi mereka di sekolah. Berikutnya adalah faktor-faktor penyebab ADHD. Yang pertama adalah faktor genetik atau keturunan. ADHD memiliki hubungan yang kuat dengan faktor genetik. Artinya, gangguan ini cenderung diturunkan dalam keluarga. Anak-anak yang memiliki orang tua, saudara kandung, atau kerabat dekat dengan ADHD berisiko lebih tinggi mengalami gangguan yang sama. Selain itu, penelitian juga menunjukkan bahwa sekitar 75% kasus ADHD memiliki faktor genetik. Faktor berikutnya adalah faktor neurologis dan struktur otak. Kekurangan atau ketidakseimbangan zat kimia otak seperti dopamin dan norepinefrin dapat mempengaruhi kemampuan otak untuk mengatur perhatian dan perilaku. Selain itu, pada anak dengan ADHD, beberapa bagian otak berkembang lebih lambat, terutama yang berhubungan dengan pengaturan perhatian dan kontrol perilaku. Yang ketiga, faktor kehamilan dan kelahiran. Ibu yang merokok selama kehamilan dapat meningkatkan risiko ADHD pada janin karena nikotin mempengaruhi aliran oksigen ke otak bayi. Selain itu, konsumsi alkohol dan obat-obatan terlarang juga dapat mempengaruhi otak dan perkembangan saraf bayi. Selain itu, masalah kelahiran seperti kelahiran prematur, berat badan bayi yang rendah, dan kekurangan oksigen saat lahir juga dapat menyebabkan kerusakan otak yang berdampak pada perhatian dan perilaku. Faktor yang keempat adalah faktor lingkungan. Lingkungan di mana seorang anak tumbuh juga dapat mempengaruhi perkembangan ADHD, baik secara langsung maupun tidak langsung. Anak yang tumbuh dalam keluarga penuh konflik, mengalami kekerasan atau pengabaian emosional dapat menunjukkan gejala ADHD. Selain itu, pola asuh yang tidak konsisten seperti hukuman berlebihan atau kurangnya perhatian tidak dapat menyebabkan ADHD secara langsung, tetapi dapat memperburuk gejala ADHD yang sudah ada. Faktor yang kelima adalah gaya hidup dan pola makan. Gaya hidup dan nutrisi juga berkontribusi pada munculnya atau memburuknya gejala ADHD. Kekurangan nutrisi penting seperti asam lemak omega 3, zat besi, dan juga seng yang berperan penting dalam perkembangan otak, tetapi kekurangannya dapat mempengaruhi perhatian dan pengendalian impuls. Baik, selanjutnya di sini ada jenis-jenis dari ADHD. ADHD ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ADHD inattentif atau jenis ADHD yang membuat seseorang sulit untuk menyelesaikan tugas, memperhatikan detail atau mengikuti instruksi yang diberikan. Yang kedua ada ADHD hiperaktif atau impulsif, yaitu jenis ADHD yang membuat seseorang cenderung banyak bicara, gelisah, dan sulit duduk diam atau kayak nggak bisa diam kayak gitu. Anak-anak yang berusia lebih kecil dengan ADHD ini biasanya tuh akan lebih
aktif dibanding anak-anak lainnya. Jadi anak-anak yang mengalami ADHD ini akan lebih banyak bergerak atau lebih aktif dibanding anak-anak yang tipe atau jenis ADHD lainnya. Yang terakhir tuh di sini ada ADHD gabungan, yaitu jenis ADHD yang merupakan kombinasi dari kedua jenis ADHD tersebut. Jadi ADHD gabungan ini gabungan dari ADHD inatentif dan ADHD hiperaktif atau impulsif. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu karakteristik ADHD. Nah, apa aja sih karakteristiknya? Yang pertama yaitu kesulitan memperhatikan. Anak ADHD itu sulit fokus pada tugas tertentu, terutama yang membutuhkan konsentrasi jangka panjang. Mudah teralihkan oleh rangsangan, bahkan sering lupa tugas atau aktivitas sehari-hari. Nah, yang kedua itu hiperaktif. Anak ADHD ini sulit sekali untuk duduk diam di waktu yang lama. Sering gelisah atau menggerakkan tubuh tanpa sadar, sering merasa perlu bergerak bahkan dalam situasi tidak sesuai. Tidak terlalu banyak bicara tanpa memikirkan waktu atau konteks. Yang terakhir yaitu impulsivitas. Nah, anak ADHD ini kesulitan menunggu giliran, sering menyela pembicaraan atau aktivitas orang lain, membuat keputusan tanpa berpikir panjang, dan bereaksi secara emosional dengan cepat dan intens. Tadi teman-teman udah pada dengarkan apa aja sih pengertian dari ADHD itu atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder ini gitu. Nah, kemudian sudah disebutkan juga jenis dan karakteristiknya dari ADHD ini serta faktor yang menyebabkan ADHD ini atau anak pada ADHD ini. Nah, kali ini saya akan menjelaskan yaitu tentang tipe-tipe ADHD atau tipe-tipe dari Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Oke, untuk tipe ADHD sendiri itu dibagi menjadi 3 subtipe. Yang pertama ada dominan intentif. Dominan intentif ini itu adalah pada anak ADHD ini itu ciri-cirinya yang dideritanya pada penderitanya, diderita pada penderitanya. Kemudian yang kedua ada dominan hyperaktif impulsif. Nah, di sini pada ADHD tipe ini anak-anak itu yang mengidap biasanya itu mempunyai masalah hiperaktivitas yang dimana bersamaan dengan perilaku impulsif. Yang ketiga itu ada kombinasi intentif dan hyperaktif impulsif. Nah, kombinasi dari tipe ini itu adalah dari semua gejala anak pada ADHD ini itu seperti sulit memusatkan perhatian dengan baik, ya kan, sudah jelas, serta hyperaktif dan impulsif. Nah, ADHD itu memang dapat dialami oleh segala usia, yang dimana baik anak-anak, remaja, maupun orang dewasa, gitu kan. Walaupun kita pernah dengar ya, mayoritas ADHD itu pengidapnya adalah usia pada anak-anak, yang rentan dari usia dini atau sampai ya mungkin kisaran belasan tahun gitu. Nah, Prevalensi ADHD merujuk pada seberapa sering atau umum ditemukannya Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau ADHD dalam suatu populasi tertentu dalam kurun waktu tertentu. Angka prevalensi ini dapat bervariasi tergantung pada faktor seperti usia, jenis kelamin, wilayah geografis, dan kriteria diagnostik yang digunakan. Dengan kata lain, prevalensi ADHD ini menunjukkan presentasi individu dalam suatu kelompok yang memenuhi kriteria diagnostik untuk ADHD. Studi menunjukkan bahwa prevalensi ADHD ini pada anak-anak lebih tinggi dibandingkan dengan orang dewasa dan lebih sering ditemukan pada anak laki-laki. Prevalensi Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau ADHD di Indonesia belum diketahui dengan baik karena diagnosisnya masih terbatas. Namun, berdasarkan data statistik, diperkirakan 2-4% anak sekolah di Indonesia menderita ADHD. Ini adalah beberapa gangguan yang sering kali menyertai kondisi ADHD pada anak. Yang pertama, perilaku atau permasalahan sikap. Sesekali, anak akan memperlihatkan perilaku yang tidak nurut.
dan merespon orang dewasa secara agresif. Namun, jika perilaku ini terus terjadi dan semakin parah, maka waspadalah akan kemungkinan anak mengalami gangguan perilaku. Yang kedua adalah gangguan belajar. Anak ADHD banyak mengalami gangguan belajar karena mereka kesulitan untuk memusatkan perhatian, mengikuti instruksi, sering tak terorganisir yang membuat mereka sulit beradaptasi dengan baik di sekolah. Dan berikut adalah gangguannya. Yang pertama disleksia, yaitu kesulitan dalam membaca. Yang kedua diskalkulia, yaitu kesulitan dengan matematika. Dan disgrafia, yaitu kesulitan dalam menulis. Gangguan yang ketiga adalah kecemasan dan juga depresi. Anak ADHD lebih rentan mengalami kecemasan dan depresi karena mereka mengalami rasa takut dan khawatir dalam berbagai lingkup pergaulan sosial seperti sekolah, rumah, maupun saat bermain. Yang keempat adalah tekanan dari hubungan pertemanan. Kebanyakan anak ADHD mengalami masalah dalam pertemanan, di mana mereka mengalami penolakan atau tidak memiliki teman dekat. Hal ini yang mendorong mereka untuk bersikap agresif atau depresif. Dan yang kelima adalah risiko mengalami cedera yang tinggi, karena anak ADHD mudah mengalami cedera karena sifat cerobohnya. Sekian adalah kelima gangguan dari kondisi ADHD. Oke, yang selanjutnya yaitu masalah yang menyertai penyakit ADHD. Penyakit ADHD ini biasanya menyebabkan masalah psikologis atau gangguan kejiwaan lainnya yang seringkali muncul secara bersamaan, di mana akibat dari kondisi ini menghasilkan pengobatan yang jauh lebih sulit yang dilakukan oleh para tenaga ahli atau tenaga medis yang lebih profesional dalam menangani penyakit ADHD ini. Misalnya yang pertama yaitu ada gangguan suasana hati, di mana tak sedikit dari penyebab remaja atau orang dewasa yang mengidap penyakit ADHD ini itu mengalami depresi, gangguan kecemasan, gangguan bipolar, lalu ada tingkat kondisi hati di mana yang mereka sendiri itu akan bisa disebabkan langsung oleh si penyakitnya ini. Jadi penyakit ADHD ini mengidap beberapa gangguan suasana hati yang bisa membuat si kondisinya ini makin memperburuk keadaannya dia apabila dia mengalami frustasi dari suasana hatinya itu sendiri. Yang lebih parahnya, jika misalkan kondisi itu tidak ditangani baik oleh para tenaga ahli, itu bisa menjadi depresi. Lalu yang kedua yaitu ada gangguan kecemasan, di mana orang dewasa yang pada pengidap penyakit ADHD ini seringkali mengalami kecemasan, di mana kondisi ini menyebabkan kekhawatiran yang secara berlebihan, lalu ada menyebabkan rasa kegelisahan dan juga gejala-gejala lain yang sulit cukup untuk dikendalikan oleh si pengidap penyakit ADHD ini. Lalu karena misalkan secara berkala para pengidap penyakit ADHD ini itu bisa mengakibatkan kondisinya yang lebih memperburuk dari keadaan sebelumnya. Yaitu kenapa makanya kalau misalkan para pengidap penyakit ADHD ini harus selalu sigap dengan cepat ditangani oleh para tenaga ahli. Lalu yang ketiga yaitu ada gangguan kejiwaan lainnya, di mana pengidap penyakit ADHD ini juga beresiko lebih tinggi untuk mengalami gangguan kejiwaan lainnya seperti gangguan kepribadian, gangguan interment explosive disorder, dan juga gangguan penggunaan zat. Contohnya, para pengidap penyakit ADHD ini juga tidak boleh terlalu memakan banyak tepung, makan makanan manis, garam, dan zat-zat yang bisa memperkeruh keadaannya atau kondisinya. Lalu yang terakhir yaitu gangguan belajar, di mana pada pengidap penyakit ADHD ini kemungkinan besar untuk memperoleh skor lebih rendah dari tes akademiknya mereka, di mana mereka lebih cenderung akan sulit belajar di dalam keadaan penyakit ADHD tersebut, yang dimana mereka harus zat-zat yang bisa memperkeruh keadaannya atau kondisinya. Lalu yang terakhir yaitu gangguan belajar,
di mana pada pengidap penyakit ADHD ini kemungkinan besar untuk memperoleh skor lebih rendah dari tes akademiknya mereka, di mana mereka lebih cenderung akan sulit belajar di dalam keadaan penyakit ADHD tersebut, yang dimana mereka harus lebih banyak ditangani atau dipegang secara khusus guru-gurunya agar mereka bisa dengan cepat berkembang dalam pelajaran tes akademis. Nah, mungkin yang disebabkan ini tuh karena mereka sulitnya berkomunikasi, sulitnya untuk memahami pelajaran, dan juga cara mereka untuk berkomunikasi dengan gurunya itu ada keterbatasan yang dimana membuat si para pengidap penyakit ADHD ini perlu penanganan khusus dari para guru-gurunya untuk bisa mempertingkatkan tes akademiknya tersebut. Jadi cara belajar mereka itu harus disesuaikan dengan tingkat usia, tingkat kecerdasan, dan juga tingkat kemampuan mereka dalam mencerna pelajaran yang ada di sekolah. Misalnya di sekolah berkebutuhan khusus itu ada tenaga pengajar yang bisa memang secara khusus untuk memegang mereka. Jadi mereka diajarkan secara berkala dan secara sesuai tes umur mereka dan sesuai kemampuan mereka, bagaimana mereka untuk bisa mengikuti dari setiap materi-materi atau kegiatan-kegiatan pembelajaran yang ada di kelas tersebut. Oke, selanjutnya di sini ada kaitan ADHD dengan gangguan kognitif. ADHD atau Attention Deficit atau Hyperactive Disorder dan gangguan kognitif seringkali berhubungan meskipun keduanya memiliki ciri-ciri yang berbeda. ADHD ini gangguan neurodevelopmental yang ditandai oleh kesulitan dalam memusatkan perhatian, hiperaktivitas, dan impulsivitas. Gangguan kognitif di sisi lain mengacu pada gangguan dalam kemampuan kognitif seperti memori, perhatian, pemecahan masalah, dan kemampuan berpikir lainnya. Selanjutnya ada nih beberapa cara di mana ADHD ini dapat berkaitan dengan gangguan kognitif. Apa sih? Nah, yang pertama itu ada gangguan memori kerja. Gangguan memori kerja ini salah satu area kognitif yang sering terpengaruh pada individu dengan ADHD adalah memori kerja, yaitu kemampuan untuk memanipulasi informasi dalam pikiran dengan waktu yang singkat. Kesulitan dalam memori kerja ini dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk menyelesaikan tugas-tugas yang membutuhkan perhatian jangka pendek dan pengorganisasian. Selanjutnya, yang kedua itu ada perhatian dan fokus. ADHD ini memengaruhi kemampuan untuk mempertahankan perhatian yang terfokus pada tugas, yang dimana berdampak langsung pada proses kognitif seperti pemecahan masalah, belajar, pengambilan keputusan. Jadi seseorang ADHD ini mungkin ya kesulitan mengingat instruksi atau informasi karena kesulitan dalam mempertahankan perhatian. Yang ketiga itu ada pemroses informasi yang lambat. Jadi beberapa individu ini nih dengan ADHD mengalami kesulitan dalam memproses informasi dengan cepat. Itu bisa mempengaruhi kemampuan mereka untuk menyelesaikan tugas-tugas yang membutuhkan pemikiran secara cepat dan pengambilan keputusan dalam situasi yang penuh tekanan. Selanjutnya ada impulsivitas dan pengambilan keputusan, di mana gangguan impulsif ini sering ditemukan oleh ADHD dapat mempengaruhi kemampuan kognitif terkait pengambilan keputusan. Jadi pengambilan keputusan yang buruk atau tergesa-gesa ini bisa disebabkan oleh kecenderungan untuk bertindak tanpa berpikir panjang. Dan yang selanjutnya itu yang terakhir itu ada masalah dalam perencanaan dan organisasi. Di mana kesulitan dalam perencanaan dan organisasi ini adalah masalah kognitif yang sering ditemukan nih pada individu dengan ADHD, karena gangguan ini nih mempengaruhi kemampuan mereka untuk merencanakan dan menyelesaikan tugas-tugas yang memerlukan langkah-langkah beruntutan serta mengelola waktu dengan efektif. Nah, selanjutnya siswa dengan ADHD ini juga mengalami gangguan emosional dan sosial. Mereka itu kesulitan dalam berinteraksi
dengan gurunya atau teman sebaya, dan juga mereka kesulitan dalam mengendalikan serta mengekspresikan emosi yang mereka rasakan. Siswa dengan ADHD ini rentan sekali terkena stres atau kecemasan yang pada akhirnya akan berpengaruh pada konsentrasi mereka belajar di sekolah. Lalu siswa dengan ADHD ini juga memiliki perbedaan gaya belajar. Mereka mungkin akan kesulitan berprestasi di sekolah bila tidak diberikan cara pendekatan atau pengajaran yang khusus yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Oleh karena itu, meskipun anak-anak ADHD ini memiliki potensi yang besar, tapi jika tidak diberikan dukungan tambahan seperti pengelolaan waktu, pelatihan keterampilan sosial, atau bantuan pendidikan khusus, mereka tentunya akan kesulitan dalam berprestasi di sekolahnya. Bantuan-bantuan yang saya sebutkan tadi itu bisa sangat membantu mereka untuk meningkatkan prestasi akademiknya. ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, atau gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas, dapat mempengaruhi prestasi akademik seseorang melalui beberapa cara. Individu dengan ADHD seringkali mengalami kesulitan dalam memperhatikan, mengatur waktu, dan mengikuti instruksi dengan tepat. Beberapa faktor yang menjelaskan kaitan ADHD dengan rendahnya prestasi akademik antara lain: yang pertama, kesulitan memusatkan perhatian. Siswa dengan ADHD sering merasa kesulitan untuk fokus dalam tugas akademik, baik itu membaca, menulis, atau mendengarkan penjelasan guru. Ini menyebabkan mereka tidak bisa menyelesaikan pekerjaan dengan maksimal. Yang kedua, yaitu impulsif dan tidak terorganisir. Anak-anak dengan ADHD sering bertindak impulsif, seperti menjawab sebelum selesai diberi pertanyaan atau berbicara tanpa berpikir terlebih dahulu. Hal ini dapat mengganggu proses pembelajaran mereka dan berpotensi menyebabkan kesalahan yang mengurangi kualitas pekerjaan akademik mereka. Yang ketiga, yaitu kesulitan mengelola waktu. Siswa dengan ADHD mungkin mengalami masalah dalam perencanaan dan pengorganisasian tugas-tugas sekolah. Mereka bisa menunda-nunda pekerjaan atau lupa tenggat waktu, yang berdampak pada hasil akademik mereka. Selanjutnya ada kaitan ADHD dengan rendahnya prestasi akademik. Dalam konteks pendidikan, individu dengan ADHD itu sering menghadapi tantangan dalam mengikuti pelajaran karena sulit konsentrasi dan sulit memusatkan perhatian pada tugas-tugas yang monoton atau membutuhkan konsentrasi yang tinggi. Mereka itu cenderung mudah teralihkan oleh gangguan-gangguan kecil di sekitar mereka, seperti suara atau gerakan yang mengakibatkan kurangnya pemahaman terhadap materi yang disampaikan. Impulsivitas dapat menyebabkan mereka menjawab pertanyaan tanpa berpikir matang atau membuat kesalahan karena terburu-buru menyelesaikan tugas tanpa memeriksa ulang. Selain itu, kemampuan eksekutif seperti perencanaan, terus pengorganisasian, dan manajemen waktu sering kali terganggu pada individu dengan ADHD. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam mengatur jadwal belajar, memprioritaskan tugas, dan menyelesaikan pekerjaan rumah tepat waktu. Masalah-masalah ini juga berdampak pada keterampilan menulis, di mana mereka mungkin kesulitan menyusun ide secara logis, terus menyunting atau mengikuti struktur esai yang diminta. Dampaknya tidak hanya terbatas pada aspek kognitif, tetapi juga pada aspek emosional, seperti kecemasan dan frustasi akibat kegagalan berulang yang dapat menurunkan motivasi belajar dan rasa percaya diri. Lingkaran ini seringkali diperburuk oleh kurangnya pemahaman dari lingkungan sekolah ataupun rumah, yang mungkin menganggap anak tersebut itu malas dan tidak disiplin. Oleh karena itu, individu dengan ADHD membutuhkan pendekatan khusus seperti penyesuaian metode pembelajaran, penggunaan teknik belajar seperti berbasis visual atau kinestik, serta dukungan emosional melalui terapi perilaku konseling. Intervensi ini penting untuk membantu mereka mengatasi hambatan yang muncul dan mencapai potensi akademik mereka secara maksimal. Faktor neurologis yang sama, ADHD dan kesulitan belajar memiliki kesamaan dalam gangguan fungsi eksekutif otak yang berperan dalam mengatur perhatian, emosi, dan pengendalian diri. Hal ini menjelaskan mengapa anak dengan ADHD sering mengalami kesulitan belajar, dan sebaliknya, anak dengan kesulitan belajar cenderung memiliki gejala yang mirip dengan ADHD. Pengaruh lingkungan dan strategi pembelajaran.
Lingkungan belajar yang tidak kondusif seperti kelas yang terlalu ramai atau metode pengajaran yang tidak sesuai dapat memperburuk kondisi anak dengan ADHD maupun kesulitan belajar. Anak-anak ini memerlukan pendekatan yang lebih terstruktur, individual, atau dukungan khusus agar dapat belajar dengan optimal. Stigma sosial dan pengaruh psikologis stigma yang melekat pada anak dengan ADHD seperti dianggap nakal, atau pada anak dengan kesulitan belajar seperti dianggap lambat, dapat merusak rasa percaya diri mereka. Hal ini meningkatkan stres, memperburuk kondisi emosional, dan menghambat perkembangan akademik maupun sosial mereka. Hubungan timbal balik antara ADHD dan kesulitan belajar. ADHD dan kesulitan belajar memiliki hubungan yang erat dan saling mempengaruhi, yang dapat mempengaruhi perkembangan akademik dan sosial seorang anak. ADHD adalah gangguan perkembangan saraf yang ditandai oleh kesulitan dalam mempertahankan perhatian, kontrol impuls, dan pengendalian aktivis motorik. Sementara itu, kesulitan belajar merujuk pada gangguan dalam proses belajar yang berhubungan dengan kemampuan membaca, menulis, matematika, atau pemrosesan informasi lainnya. Adapun hubungan timbal balik antara ADHD dan kesulitan belajar yang pertama yaitu gangguan konsentrasi dan performa akademik. Anak-anak dengan ADHD seringkali merasa kesulitan untuk fokus dalam situasi akademik yang memerlukan konsentrasi tinggi, seperti membaca, menulis, atau mengikuti instruksi panjang. Yang kedua, kesulitan belajar memperparah gejala ADHD. Ketika anak dengan ADHD juga menghadapi kesulitan belajar, seperti disleksia atau kesulitan membaca, dan diskalkulia atau kesulitan matematika, ini dapat memperburuk situasi. Rasa frustasi yang muncul dari kegagalan akademik dapat memperburuk gejala ADHD, seperti meningkatkan impulsivitas, kecemasan, dan hiperaktivitas. Anak mungkin menjadi semakin cemas atau marah ketika merasa tidak mampu mengatasi tantangan akademik, yang pada gilirannya dapat meningkatkan ketidakmampuan mereka atau mengatur emosi mereka. Yang ketiga, masalah regulasi emosi. ADHD sering dikaitkan dengan kesulitan dalam mengatur emosi. Yang ini juga berdampak pada performa akademik dan interaksi sosial. Ketika anak dengan ADHD menghadapi kesulitan belajar yang terus-menerus, mereka mungkin merasa cemas, frustasi, atau tidak berdaya. Yang keempat, intervensi yang tertunda atau tidak tepat. Salah satu masalah besar dalam mengelola ADHD dan kesulitan belajar adalah keterlambatan dalam diagnosis dan intervensi yang tidak tepat. Ketika ADHD dan kesulitan belajar tidak diidentifikasi atau ditangani dengan benar sejak dini, kedua kondisi ini dapat saling memperburuk dampaknya. Anak-anak dengan ADHD seringkali tidak mendapatkan strategi belajar yang tepat atau dukungan yang memadai untuk mengatasi kesulitan akademik mereka. Begitu juga anak-anak dengan kesulitan belajar yang tidak memiliki dukungan yang tepat mungkin merasa lebih sulit untuk fokus atau menyelesaikan tugas yang dapat memperburuk gejala ADHD mereka. Diagnosis yang tepat untuk intervensi yang sesuai sangat penting untuk mengatasi kedua masalah ini secara bersamaan.